Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Di mana campuran ini berarti ada beberapa operasi hitung dalam satu kalimat. Kita akan memulainya pelajaran yang lebih mengasyikkan. Karena matematika itu asyik. Kita lanjut. Oke, operasi hitung apa saja yang akan kita pakai di kelas 6 untuk SD. Operasi hitung yang dipakai adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berkaitan dengan operasi hitung, apakah kalian mengingat tentang tangga prioritas? Karena ini menjadi prasyarat dalam menyelesaikan operasi hitung campuran. Tangga prioritas mungkin pernah kalian mengenal, tapi dalam bentuk atau berbeda cara menyebutnya, tapi intinya sama. Nah, ini dia. Ada beberapa tingkatan di mana cara pengerjaan operasi hitung itu harus urut dari prioritasnya. Yang pertama, tanda kurung. Jika dalam kalimat matematika satu soal itu ada tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung itu harus diselesaikan dulu, dihitung dulu. Kemudian prioritas kedua yaitu perkalian dan pembagian. Misalkan dalam kalimat matematika itu operasi hitungnya perkalian dan pembagian, atau sebaliknya perkalian dan pembagian dan perkalian, maka soal itu dikerjakan, dihitung dulu mulai dari yang depan, dari yang sebelah kiri. Kalau kali dulu berarti kali dulu yang dihitung baru dibagi, dan sebaliknya. Kemudian tangga yang paling bawah itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam satu soal itu ada penjumlahan dan pengurangan, seperti tadi dikerjakan dari yang sebelah kiri. Kalau tambah itu ada di depan, berarti ditambah dulu baru dikurang. Kalau ada penjumlahan pengurangan, tapi kemudian juga ada perkalian dan pembagian, maka perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Intinya, jika dalam soal itu ada penjumlahan dan pengurangan, itu dikerjakan terakhir. Yang dihitung dulu adalah perkalian dan pembagian. Kalau ada tanda kurung, maka tanda kurung itu dikerjakan lebih dulu ya. Jadi tanda kurung ini bukan tanda kurung negatif 15 ini ya contohnya ya. Karena negatif 15 itu tidak ada operasi hitungnya. Berbeda dengan kalimat matematika di bawahnya. Dalam kurung 3 tambah 5 dikali 6. Nah, 3 tambah 5 di dalam kurung itu ada tanda operasi hitung penjumlahan. Karena penjumlahan ini di dalam tanda kurung, dia dihitung dulu baru perkalian. Kalau seharusnya dilihat dari sini kan perkalian lebih tinggi derajatnya daripada penjumlahan. Tapi karena penjumlahan ada di dalam tanda kurung, maka dia dihitung dulu. Berbeda lagi dengan kalimat yang ketiga. 5 dikali dalam kurung 9 kurangi 3. Perkalian harusnya dikerjakan lebih dulu dari pengurangan. Karena pengurangan ada di dalam tanda kurung, maka pengurangan ini harus dihitung dulu. Jadi nanti caranya 5 dikali hasil dari pengurangan. Nah, ini beberapa keterangan awal yang menentukan untuk kita menyelesaikan soal operasi hitung selanjutnya. Lanjut, kita akan mencoba mempelajari dengan menggunakan contoh soal sederhana. Ini contoh yang pertama. 3 ditambah negatif 5 dikurangi 15. Jadi kalian bisa memperhatikan kalimat yang Ustazah baca ya, di mana ada kalimat operasi hitung seperti tambah, kurang, kali, bagi, itu akan membedakan antara positif dan negatif. 3 ditambah negatif 5 dikurangi 15.
Yang perlu diperhatikan di sini ada ini. Nah, dua tanda operasi hitung yang bertemu, tandanya positif dan negatif, maka diubah menjadi satu tanda negatif karena tandanya berbeda. Kalimatnya akan berubah seperti ini. Nah, 3 dikurangi 5 kurangi 15. Dari beberapa tugas yang sebelumnya anak-anak kumpulkan itu, yang di foto itu ya, Ustazah melihat terlalu tergesa-gesa mengerjakannya. Lihat, lebih baik jangan langsung ditulis hasilnya. Kalau memang positif negatif harus diubah menjadi satu tanda, coba diubah dulu. Jadi ini kalau kita mengerjakannya itu dengan sabar, dengan rapi gitu ya, otak kita rapi akan membuat kita berpikirnya itu lebih runtut, lebih mudah, tidak dibayangkan. Karena matematika itu kan abstrak, jadi kita mencoba mengkonkretkan, bisa dilihat. Jadi sampai di sini ada dua pengurangan, 3 dikurangi 5 dikurangi 15. Kita akan mengingat ke sini. Yang pengurangan ini ada dalam tanda terakhir ya, tidak ada yang lainnya, maka bisa langsung kita kerjakan. Nah, dari depan, 3 dikurangi 5, kita menggunakan kolom bilbul. Kolom bilbul ini hanya untuk tambah dan kurang, tidak berlaku untuk perkalian dan pembagian. Di sini 3-nya positif, 5-nya negatif. Karena berada pada beda kolom, kolom yang berbeda, maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2 ada di kolom negatif, maka hasilnya negatif 2, lanjut dikurangi 15. Negatif 2 dikurangi 15, itu berarti 2-nya negatif, 15-nya juga negatif. Kita taruh di kolom bilbul, kolom negatif, 2-nya negatif, 15-nya negatif. Karena berada dalam satu kolom, maka dijumlahkan. 2 ditambah 15 sama dengan 17. 17 ini ada di kolom negatif, berarti hasilnya negatif 17. Nah, kalian bisa ulang-ulang nanti ya. Soal selanjutnya, negatif 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 5. Berdasarkan tangga prioritas, ini ada di tangga kedua, kali dan bagi itu ada dalam satu tangga, berarti dikerjakan mulai dari depan. Mulai dari depan. Pembagian dulu, negatif 6 dibagi negatif 3. Pembagian tandanya sama, maka hasilnya positif. 6 dibagi 3, 2. Dikali negatif 5. Perkalian tandanya berbeda. 2-nya positif, 5-nya negatif. Maka hasilnya negatif. 2 kali 5, 10. Tandanya beda, berarti negatif. Selanjutnya, tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita mulai dari soal yang pertama. 5 ditambah 5 kali negatif 4. Ini ada dua operasi hitung, yaitu tambah dan kali. Tidak ada kurang. Ustazah tadi tidak membaca tanda kurang, tapi negatif 4. 5 ditambah 5 kali negatif 4. Ada dua operasi hitung tambah dan kali, itu berada pada tangga yang berbeda. Perkalian ada di atas, penjumlahan ada di bawah. Ada yang perlu diperhatikan jika operasi hitungnya berbeda tangga. Setiap ada tambah dan kurang itu kita kotai dulu. Tujuannya apa? Dihitungnya nanti. Dengan memberi tanda kotak itu, kita akan fokus pada apa yang harus kita hitung lebih dulu, yaitu perkalian. Perkalian 5 dikali negatif 4, tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. 5 kali 4, 20, tandanya negatif.
5 ditambah negatif 20. Nah, 5 ditambah tanda tambah ini berawal dari tanda tambah yang dikotai. Masih utuh karena belum dihitung, belum dijumlahkannya. Maka menjadi 5 ditambah negatif 20. Ada yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu ini. Dua tanda yang bertemu yaitu positif dan negatif, kita ubah jadi satu tanda karena tandanya berbeda, maka menjadi negatif. Kalimatnya menjadi 5 dikurang 20. Negatif 15. Sebenarnya begini, 5 dikurang 20 itu tidak bisa karena kurang 15. Kalau kita buktikan menggunakan kolom pilbul, 5 positif, 20 negatif. Maka 5 di kolom positif, 20 di kolom negatif. Karena berada pada kolom yang berbeda, maka dikurangi. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Karena 15 ada di kolom negatif, maka hasilnya negatif 15. Kita coba lagi, pelan-pelan diperhatikan. Negatif 20 dibagi negatif 5 dikurangi negatif 10. Ada dua operasi hitung, yaitu pembagian dan pengurangan. Negatif 20 dibagi negatif 5 dikurangi negatif 10. Di sini ada yang perlu kita kotai, yaitu tidak ada tambah tapi ada pengurangan. Nah, ini artinya tidak akan kita hitung dulu. Dengan dikotai, maka kita akan melihat mana yang harus dihitung. Nah, pembagian. Pembagian negatif 20 dibagi negatif 5. Tandanya sama-sama negatif. Maka hasilnya nanti positif. 20 dibagi 5, 4. Hasilnya 4 dikurangi. Nah, tanda kurang ini adalah tanda kurang yang kita kotai tadi. Masih utuh. Dikurangi negatif 10. Ada yang perlu diperhatikan lagi apa? Dua tanda yang bertemu. Kurang dan negatif. Dua tanda akan kita ubah menjadi satu tanda. Karena tandanya sama, maka menjadi positif. Kalimatnya menjadi begini. 4 ditambah 10. Tanpa menggunakan kolom pilbul, kita tahu 4 ditambah 10 itu adalah 14. Soal selanjutnya, 15 dikurangi negatif 5 dikali 4. Ada dua operasi hitung apa? Ya, pengurangan dan perkalian. Ada yang perlu kita kotai, yaitu pengurangan. Setiap ada tambah dan kurang, kita kasih kotak yang artinya itu ngitungnya nanti. Jadi kita fokus ke perkalian. Perkalian negatif 5 kali 4, tandanya beda. 5-nya negatif, 4-nya positif, tandanya beda, maka hasilnya negatif. 5 dikali 4, 20, negatif 20. Tidak kita tulis negatif 20 dulu, karena 15-nya ada di depan, tetap ditulis di depan. 15 dikurangi negatif 20. Tidak 15 dikurangi 20 ya, tapi 15 dikurangi, ini tanda kurang yang di dalam kotak, negatif 20 ini adalah hasil perkaliannya tadi. Selanjutnya, ada dua tanda yang bertemu, ada dua tanda operasi hitung yang bertemu, tandanya sama, hasilnya positif. Maka bisa diubah menjadi 15 ditambah 20, berapa? 35. Soal terakhir, 3 dikali negatif 4 ditambah 15. Ada dua operasi hitung, yaitu perkalian dan penjumlahan. Mana yang dikerjakan dahulu?
Kita kasih tanda penjumlahan, jadi terlihat mana yang harus kita hitung dulu, yaitu perkalian. Lalu itu ingat, jika dalam operasi hitung itu ada penjumlahan atau pengurangan, maka kita kasih tanda kotak yang artinya itu dihitung nanti. Perkalian kita hitung dulu, 3 kali negatif 4. 3-nya positif, 4-nya negatif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 12. Negatif 12 ditambah 15. Menggunakan kolom bilbul, 12-nya di kolom negatif, 15-nya di kolom positif. Karena berbeda kolom, maka dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. 3 ada di kolom positif, maka hasilnya positif 3. Baik anak-anak, materi hari ini silahkan diulang-ulang, dicermati, dipahami, berkali-kali, nanti dibuka lagi, diputar balik gitu, dilihat lagi. Semakin banyak kalian menyelesaikan soal, maka akan terampil menyelesaikan soal matematika. Nah, saatnya kita uji kehebatan. Anak-anak mencoba menyelesaikan soal ini. Silakan jawabannya difoto, dikirim ke Ustazah Santi. Nomornya bisa tanya ke wali kelas kalau belum tahu. Selamat mencoba, pasti bisa kalau sungguh-sungguh. Ditunggu laporannya ya. Sekian dulu.